nggak sih kamu diminta ngomong di depan publik, terus kamu langsung ngerasa gemeter, nervous, atau doang panggung nih? Bahkan bukan cuma pas tampil aja, tapi sebenarnya nervousnya ini udah mulai berasa dari 1 minggu atau mungkin 1 bulan sebelumnya sejak kamu dikasih tahu untuk tampil di sebuah acara. Kenapa ya bisa begitu? Dan yang paling penting, gimana nih cara menghilangkan nervous ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di channel kami, tempat di mana Anda belajar menjadi seseorang yang percaya diri dan menginspirasi bersama saya, Widya Nurmalika Sari. Di sini kita akan membahas tips dan trik 1001 cara menghilangkan nervous public speaking. Apakah Anda seorang pemula yang gugup saat berbicara? Ya, tentunya channel ini adalah untuk Anda. Sebelumnya saya pengen tanya dulu nih, di sini siapa hayo yang kalau mau ngomong di depan umum merasa nervous? Siapa? Sama kok, saya juga. Biasanya apa nih yang dirasain kalau kamu lagi ngerasa nervous? Tangannya gemeter, mukanya pucat, keringet dingin, mules, atau bahkan pingsan? Bahaya banget loh kejadian seperti ini. Sebelumnya saya akan memberikan 2 good news dulu. Good news yang pertama, perasaan nervous atau khawatir saat berbicara di depan umum sebenarnya petanda yang baik loh. Artinya, kamu mau ngasih penampilan terbaik nih. Justru, kalau kamu nggak ngerasa nervous atau ngerasa khawatir, itu tandanya kamu nggak peduli mau bagus atau enggaknya penampilan kamu nanti. Jadi, ingatlah, ketika kamu merasa nervous, ini akan menjadi pertanda yang baik. Kondisi yang kedua, nervous atau demam panggung itu adalah hal yang wajar dan normal banget loh. Karena berdasarkan hasil penelitian membuktikan bahwa 3 dari 4 orang di muka bumi ini mengalami pre-speech anxiety atau biasa disebut dengan kecemasan sebelum berbicara di depan umum. So, nervous adalah hal yang normal. Tidak perlu berkecil hati kalau kamu ngerasa nervous buat berbicara depan banyak orang. Bahkan, seseorang pembicara yang sudah profesional, mereka juga pasti sering banget merasakan yang namanya nervous. Contohnya ketika presiden ingin membacakan atau menyampaikan pidatonya. Namun, bedanya mereka itu bisa menghandle atau menangani nervous tersebut. Nah, lantas gimana sih cara menghilangkan rasa nervous ini? Tapi sebelum kita bahas ini, kita bahas terlebih dahulu. Kenapa nervous itu harus kita kendalikan? Jadi sebenarnya kunci dari public speaking yang baik itu adalah ketenangan. Kalau kita tenang, pikiran kita jernih, maka kita juga bisa tampil dengan baik. Makanya nih penting banget buat ngilangin rasa nervous sebelum kita tampil. Karena ketika kita berbicara, kita itu sangat memerlukan merangkai kata, materinya, dan lain-lain. Kita juga membutuhkan kinerja otak. Jadi mau gak mau kita harus bisa menghilangkan rasa nervous ini supaya kita bisa berpikir lebih jernih, lebih baik, dan tampil dengan tenang. Nah, jadi apa nih kuncinya? Ya, kuncinya adalah tenang. Nah, terus gimana nih cara supaya gak nervous lagi? Well, ada satu langkah yang paling ampuh yang bisa kamu ikutin, yaitu adalah positive thinking. Dengan cara apa? Lihatlah semuanya dari setiap sudut dan perspektif yang berbeda. Nah, coba kita lihat ya. Di sini ada top 4 negative talks yang biasanya muncul di kepala kita kalau kita lagi mau ngomong nih di depan umum. Yang pertama, pasti sering banget nih kita kepikiran, aduh, jangan saya deh yang ngomong, kalau ada orang lain kenapa harus saya? Sering banget kan kalian berpikir seperti itu? Ubahlah pola pikir seperti itu, karena itu bisa menjadi kesempatan yang sangat berharga, mahal, dan langka untuk kita berbagi ide dan pengalaman kita kepada audiens. Yang kedua, sering banget juga nih terjadi, aku tuh bukan public speaker yang baik. Well, di dunia ini tuh gak ada yang namanya sempurna. Justru dengan kamu mencoba, kamu pasti juga jadi punya banyak pengalaman. Yang ketiga, kayaknya gak bakal ada deh yang tertarik sama apa yang aku sampaikan tadi. Well, ubah pola pikir seperti itu dengan keyakinan bahwa kamu juga sudah mempersiapkan materinya dengan baik dan kamu juga sudah latihan dengan cukup baik. Jadi audiens juga akan menerimanya dengan baik juga. Next,
seperti yang tadi kita bahas ya, nervous ini juga kan ada reaksi fisiknya juga. Maka yang harus kita lakukan adalah kita harus counter secara fisik untuk nurunin detak jantung kita. Bisa dengan cara tarik nafas yang dalam. Ya itu. Kadang-kadang ada juga nih yang bilang, aduh udah tarik nafas nih, tapi kok masih tetap ya nggak bisa tenang. Kenapa ya? Habis tarik nafasnya juga gak ada duduk. Tenang dulu makannya dong. Lemesin dulu badannya. Jangan tegang dulu. Tarik nafas pelan-pelan dan lakukan hal itu selama 8 detik, ataupun kamu juga bisa sambil minum minuman favorit agar kamu terasa lebih tenang dan enjoy. Nah, untuk nambah semangat, bisa juga nih kamu minta dukungan kepada orang tua atau orang-orang yang kamu sayang, seperti contohnya saudara, kakak, adik, pacar, anak, dan lain-lain sebagainya. Selanjutnya, agar menjalankan tugas lebih tenang, tentunya juga kita perlu berdoa dong, karena menggantungkan diri kita kepada yang lebih besar, itu juga bisa membuat kita jauh lebih tenang. Nah, selanjutnya, kalau semua sudah kamu lakukan, tapi masih aja nih ngerasa nervous, misalnya tangan kamu juga masih gemeter, ya udah, pakai aja nih jurus pamungkas, yaitu fake it till you make it. Yaitu pura-pura percaya diri aja. Jadi nanti kalau misalkan kamu juga udah jalan nih pembicaraan kamu udah mulai berani dengan sendirinya. Kalaupun tangan kamu masih gemeter dan kamu malu, nggak apa-apa kok. Itu hal yang wajar banget. Audiens juga nggak akan menghina kamu. Mereka juga paham kok kalau berbicara di depan umum itu hal atau tugas yang sulit. Dan seringkali juga audiens itu justru nggak ngeh loh kalau misalkan kita lagi nervous. Jadi nggak perlu overthinking, fokus aja sama apa yang pengen kamu sampaikan dan berpikir positif kepada audiens. Kalau mereka pasti support kamu. Nah, itulah beberapa tips untuk mengendalikan nafas kamu, yaitu berpikir positif, tarik nafas yang dalam, meminta support kepada orang tersayang, berdoa, dan senjata pamungkasnya, yaitu fake it till you make it. Tapi sebenarnya ada loh cara yang jauh lebih mudah untuk kita menghilangkan nervous daripada step by step yang tadi, yaitu change your focus dari soft focus ke audience focus. Maksudnya gimana nih? Seringkali kita itu ngerasa nervous karena kita terlalu fokus kepada diri kita sendiri. Seperti contohnya, aduh gimana ya, baju saya udah rapi belum ya, udah oke belum ya, penampilan saya udah rapi belum ya, kalau salah nanti ketawain nggak ya. Kalian tuh terlalu banyak berpikir seperti itu sehingga menjadi kita terlalu fokus kepada diri sendiri. Pada sekitar terjadi, mereka mungkin jarang nih nervous karena mereka memindahkan fokusnya dari diri sendiri kepada materi dan audiensnya. Jadi pikiran mereka itu udah sibuk pikirin penyampaiannya, materinya seperti apa, agar audiens itu bisa menerima pesannya dengan baik. Kamu juga bisa coba cara ini, siapa tahu lebih ampuh dibanding tips yang tadi. Ingat ya, change your focus. Ubah fokusnya dari diri sendiri ke materi dan audiensnya. Nah, sebelum saya sudah video ini, nervous dalam public speaking itu berhubungan dengan kepercayaan diri. Semakin kita percaya diri, semakin sedikit juga kemungkinan kita untuk merasa nervous. Terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai akhir. Kalau kalian suka dengan konten ini, jangan lupa like, share, dan tinggalkan komentar di bawah. Saya juga ingin tahu pendapat kalian. Sampai jumpa nanti, and see you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.